Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, serta hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, 28 Oktober 1928, saat seluruh pemuda Indonesia berkumpul, bersatu, mengikrarkan diri sebagai bangsa Indonesia, yakni satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Mereka sengaja berkumpul hanya untuk satu tujuan, yakni mendapatkan kemerdekaan untuk negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Bung Karno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia." Begitu berpengaruhnya para pemuda sebagai agent of change, agen perubahan peradaban bangsa, sebagai ujung tombaknya suatu kemajuan negara. Namun pemuda di zaman sekarang ini berbeda. Mereka malah sengaja merusak negaranya sendiri, bahkan agamanya sendiri, hingga terjadinya pertikaian di mana-mana. Lantas, mengapa bisa terjadi seperti ini? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan dikarenakan lemahnya keimanan para pemuda yang ditantang oleh zaman modern ini, zaman yang penuh oleh berbagai macam fitnah. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Pemuda dan Tantangan Zaman Modern, dengan berlandaskan Al-Quran Surah Al-Kahfi, surah ke-18, juz ke-15, ayat 13 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, innahum fityatun innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Aku berlindung di bawah naungan-Mu ya Allah, dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
kami ceritakan kepada Muhammad kisah ini dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya pemuda-pemuda itu beriman kepadanya, dan kami tunjukkan kepadanya Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin masyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Dari ayat tersebut Imam Ibnu Katsir menafsirkan, dimulailah penjabaran kisah tentang mereka secara rinci. Allah menyebutkan bahwa mereka adalah segolongan kaum muda yang menerima perkara yang hak dan mendapat petunjuk ke jalan yang lurus di saat para guru-guru mereka telah tenggelam ke dalam agama yang batil, tetapi mereka tetap berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Merekalah Ashabul Kahfi, tinggal di gua selama 309 tahun. Pemuda yang rela meninggalkan apapun hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walau nyawa menjadi taruhannya, tetapi hatinya tetap la ilaha illallah. Mengapa mereka disebutkan dan diistimewakan oleh Allah di dalam Al-Quran? Bukan karena kehebatan instingnya, intelijensianya maupun intelektualnya, tetapi innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah sehingga mereka mendapat petunjuk. Maka syarat menjadi pemuda yang hebat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepadanya. Di dunia ini banyak sekali pemuda yang hebat dalam ilmunya, kepintarannya maupun kecerdasannya, tetapi tidak dilandasi dengan keimanan, maka mereka celaka dan terbawa oleh berbagai fitnah sehingga ilmunya sia-sia. Syekh Ali As-Sabuni dalam kitab Sofatut Tafasiri menafsirkan, ayya min ba'diha ulail atqiya qaumun atqiya, akan datang setelah generasi bertakwa, yakni generasi yang celaka, yakni generasi yang adhaus shalah, berani meninggalkan sholat, wattaba'us syahwat, dan mengikuti hawa nafsunya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata, rusaknya para pemuda dikarenakan tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, maka akan disibukkan dengan hal-hal yang batil, dengan melakukan kegiatan-kegiatan dan aksi-aksi yang buruk dan tak bermakna, yang hanya menjadi sampah masyarakat dan mengulur waktu dengan sia-sia, sehingga menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, seperti maraknya perjudian yang menimbulkan kerugian, Perzinahan yang menimbulkan penyesalan, tawuran yang menimbulkan luka dan perpecahan. Na'udzubillahi min zalik. Tetapi jika para pemuda memiliki kecerdasan yang dilandasi dengan keimanan, maka mereka akan melakukan kegiatan-kegiatan dengan baik dan bermakna untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan membentuk pergerakan pemuda hijrah, pemuda yang bersama-sama menghadiri majelis ilmu, menghafal Al-Quran, memakmurkan masjid, dan peduli terhadap sosial dengan menginfakkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah. Merekalah pemuda yang disebutkan di dalam hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillahi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari tiada naungan selain naungan darinya.
Siapakah mereka? Merekalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari nomor 1423 dan Muslim nomor 1031. Pesan Imam Al-Baihaqi untuk para pemuda. Jika ingin gigih mencari, carilah akhirat. Karena banyak kami lihat para pencari akhirat pasti akan mendapat dunia, tapi tak pernah kami lihat para pencari dunia mendapat akhirat bersamanya. Kesimpulannya, jadilah pemuda yang menanamkan pada dirinya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan imanlah kita dapat menerima berbagai tantangan-tantangan yang ada di zaman modern ini, yakni akhir zaman yang penuh dengan berbagai macam fitnah, sehingga kita tidak tersesat dari rahmatnya Allah dan mendapat petunjuk juga kesuksesan fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin. Amin Ya ya rabbal alamin. Penutup kata, jalan-jalan ke kota Mekah. Ingin sembahyang di halaman Allah. Semoga sarah ini membawa berkah, Membawa manfaat untuk bersama. Pergi ke Bali ke pantai Kuta. Ingin membawa air sari. mohon maaf bila ada salah kata. Kami izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi